adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat tahun baru. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama saya Marvel dan saya Vivian. Teman-teman, hari ini kita akan bersuka cita merayakan tahun baru bersama Tuhan Yesus. Yuk nyanyikan pujian sukacita bertemu Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, suara haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, suara haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, suara haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, suara haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan persembahan dari Natasha, Pauline, dan keluarga. Shalom. Kami dari keluarga Natania akan mengucapkan selamat Natal dengan 3 bahasa. Juru selamat campur nemugi wonten ing donya. Ngasto kerukunan lan kebahagiaan. Juru selamat parantos sumping di dunia, nyanda kaasih sareng kagembiraan. Juru selamat telah datang di dunia membawa damai dan kebahagiaan. Sukaria di Natal, sukaria di Natal, sukaria di Natal, dan rasa indah. Hujan
wish you Merry Christmas and Happy New Year and Happy New Year. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Thank you. Terima kasih Natasha, Olin, dan keluarga atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Henry. Sebelumnya, kita akan menaikkan pujian hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya? Baik, kalau sehat semua kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, pagi ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada Tuhan, yaitu kami berada di hari yang kedua di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa itu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan bahwa ini adalah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan memulai hari-hari kami Tuhan ke depan 2022 ini Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kekuatan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Bagi adik-adik kami juga Tuhan, di dalam sekolah mereka, di dalam pergumulan mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan juga hikmat
akal budi dan kecerdasan Tuhan, sehingga mereka dapat mampu melakukan Tuhan itu pendidikan mereka untuk tahun ini Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus atas kami Tuhan, sehingga kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di tahun 2022, yaitu pada hari yang kedua. Baik adik-adik, kita sudah merayakan hari Natal pada tanggal 26 kemarin, 26 Desember, yaitu bahwa Yesus telah lahir, datang ke dunia untuk menebus dan juga untuk menyelamatkan kita adik-adik semua ya. Baik adik-adik, Om mau tanya dulu. Sekarang yang pernah merasa kehilangan, ada nggak adik-adik? Contohnya ada yang kehilangan uang, ada yang kehilangan mainan, ada yang kehilangan handphone, atau apapun bentuknya. Kira-kira adik-adik merasa bagaimana? Perasaannya tertawa, menangis, atau sedih? Nah, tentu adik-adik akan merasakan bahwa perasaannya akan sedih kebanyakannya ya, bahkan ada yang sampai menangis. Nah, baik adik-adik, itulah yang dirasakan oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf ya waktu itu ya. Tapi sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dulu yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52 ya. Baik, kita baca ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Baik adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Kita akan mengambil beberapa hal dari perikop yang kita baca hari ini. Yang pertama yaitu bahwa ada namanya yaitu tradisi ya. Setiap kita adik-adik, baik itu orang Chinese, orang Batak, orang suku apa, pasti ada tradisi. Nah, sama demikian juga Tuhan Yesus pada waktu itu ada mereka punya tradisi, yaitu bahwa pertama bahwa bayi yang lahir berumur
8 hari dia harus disunat. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa suatu saat kan ada hari-hari yaitu perayaan Paskah, bahwa mereka harus merayakan Paskah di Yerusalem. Jadi mereka harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia berumur 12 tahun dan tiba saatnya untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Maka mereka berangkat ke Yerusalem, baik orang tuanya, Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Mereka berangkat ke Yerusalem untuk merayakan itu. Dan teman-teman tetangganya, teman sekampungnya, mereka berangkat bersama-sama karena ini merupakan tradisi. Sama kalau contohnya Imlek nih ya. Berarti kita harus apa? Pergi ke rumah orang tua kita, ya, ke tempat saudara, nah itu seperti itu ya. Suatu saat mereka pergi ke Yerusalem merayakan itu, dan mereka pergi ke sana untuk merayakan itu. Kemudian setelah hari raya itu selesai dirayakan, maka mereka merayakan itu selama 3 hari, ya, 3 hari. Nah, sesudah perayaan itu selesai, maka mereka pulang lagi ke Nazaret, ya. Maka mereka pulang ke Nazaret. Tetapi yang aneh di sini bahwa ketika mereka pulang, bapak ibunya, yaitu Ibu Maria dan Bapak Yusuf, tidak tahu bahwa Yesus ketinggalan, ya, ketinggalan di Yerusalem. Nah, setahunya mereka bahwa Yesus sudah bersama-sama dengan kerabatnya, bersama-sama dengan tetangganya. Akhirnya mereka berjalan pulang. Setelah 1 hari perjalanan jauhnya, ini kan mungkin, ya pastilah mereka akan berjalan kaki, ya. Kalau jalan kaki 1 hari, berarti dari sini bisa kemana tuh, ya. Nah, mereka setelah 1 hari berjalan penuh, maka mereka sadar, di tengah jalan mereka sadar bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka dan kerabatnya, tetangganya, dan orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Setahunya mereka bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nyatanya tidak, adik-adik, ya. Nah, gimana adik-adik perasaan seorang orang tua yang merasakan kehilangan anaknya, ya? Kalau saat ini kalau ada orang yang kehilangan anaknya, mungkin bisa dilakukan atau diberitahukan kepada polisi, bisa, ya, pada tetangga-tetangga juga bisa, dan juga lewat Facebook sekarang, ya, lewat media online kan bisa dikasih tahu, ya, diberitahukan bahwa telah hilang anak ini, nama ini, ciri-cirinya ini, gitu kan. Tetapi saat itu tidak ada. Mereka mencari dan bertanya satu sama lain bahwa mereka tidak menemukan Yesus di antara orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. Nah, setelah sehari mereka cari tidak ada, maka mereka kembali lagi. Bapak Yusuf dan Ibu Maria balik lagi ke Yerusalem. Nah, mereka mencari Yesus berapa hari, adik-adik? Mereka mencari 3 hari baru ketemu. Tapi yang anehnya di sini adalah bahwa ketika mereka mencari Yesus, Yesus ada di mana? Yesus berada di bait Allah. Contohnya kalau sekarang ini di gereja lah, ibaratnya seperti itu, ya. Mereka bertemu dia di sebuah gedung, ya, di bait Allah, ya. Dan mereka menemukan di sana apa yang dilakukan Yesus. Dia bertanya kepada siapa? Bertanya dan juga menjelaskan tentang apa? Firman Tuhan kepada siapa? Kepada yang diajari atau yang ditanya itu siapa? Ahli-ahli Taurat, ya. Alim ulama katanya, ya. Kalau sekarang ini kayak pendeta, kayak majelis, nah itu, ya.
Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, dia mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama. Nah, mereka saling berdiskusi seperti itu ya, karena banyak pertanyaan. Nah, di dalam ayat 47 dikatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran. Akan apa? Akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, itulah adik-adik, bahwa kalau kita punya hikmat, kalau kita punya kecerdasan, jadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita. Tetapi itu datangnya dari mana? Itu adalah kasih karunia Tuhan kepada kita, ya. Itu hikmat yang datang dari Tuhan kepada kita. Sama, Tuhan Yesus punya hikmat itu karena apa? Karena dia Tuhan sendiri, ya. Dia diberikan hikmat oleh Allah, ya. Dan segala jawab diberikannya, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Mereka heran, orang tuanya heran. Lu ngapain anak saya di sini? Dan juga mereka berkumpul dengan orang apa? Dengan alim ulama, ahli Taurat, dan mereka itu sangat heran. Oh, kok anak saya ada di sini? Kemudian Ibu Maria, kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Sama adik-adik ya. Kalau ketika adik-adik seorang tua atau orang tua yang kehilangan anaknya bertemu dengan anaknya, suatu saat dia udah berapa hari kehilangan gitu ya. Loh, anak saya ada di sini, lalu ketemu di tengah hutan atau ketemu di mana gitu ya. Loh, anak saya di sini, ngapain kamu di sini, Nak? Saya sudah mencari kamu kemana-mana baru ketemu di sini. Ngapain kamu di sini? Orang tuamu sudah apa? Aduh, cari kemana-mana, nggak ketemu. Membuat hati orang tua sebagai cemas, ya. Ngapain? Nah, artinya mereka ketemu dengan Yesus, ketemu dengan anaknya, mereka akhirnya sukacita. Berarti anaknya yang hilang ditemukan kembali, ya adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Nah, itu adik-adik ya. Ketika kita semakin besar, ketika kita semakin naik kelas, tambah umurnya, harusnya semakin berhikmat, harus semakin cerdas, semakin kuat ya. Untuk itu kita adik-adik, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kita kecerdasan, supaya Tuhan kasih kita hikmat ya. Dan juga apa? Kita semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam kehidupan kita adik-adik, di dalam tahun 2022 ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mari kita jalani 2022 ini dengan apa? Dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kecerdasan yang daripada Tuhan, sehingga kita dapat melewati, sehingga kita dapat melalui tahun ini dengan kasih karunia Tuhan adik-adik ya. Baik, demikian adik-adik firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan hari ini. Biarlah firman Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat, pengertian, pemahaman akan firman ini, sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa kami Tuhan akan mengalami suatu pertumbuhan Tuhan. Itu kami baik secara fisik, secara mental Tuhan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus pimpin kami Tuhan, Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat, kecerdasan, dan juga kepandaian kepada kami, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat melakukan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami,
dan juga melalui hari-hari kami di tahun 2022 ini. Kami mohon pimpinan Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semoga Tuhan iman dan percaya kami semakin kuat dan juga kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.